Assalamualaikum, hai everyone, balik lagi sama aku Cici. Kali ini aku bakalan nerangin tentang pelaksanaan good government dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Nah, untuk di video kali ini aku nggak sendirian loh, tapi aku sama dua teman aku yang lain. Ada aku Cici, dan satunya lagi Laila Syarifah, dan yang ketiga ada Alina Finajah. Buat kalian, jangan lupa subscribe dan like di bawah ya. Jika ada pertanyaan, kalian juga bisa cantumin di kolom komentar. Penjelasan yang pertama yakni mengenai pengertian dari good government itu sendiri. Good government adalah penyelenggaraan negara yang melibatkan unsur lembaga swadaya masyarakat atau yang dapat disingkat dengan LSM, swasta dan masyarakat, di mana dalam mengambil suatu kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan demi kepentingan masyarakat tidak semata-mata berada di tangan pemerintahan, tetapi adanya partisipasi aktif dari LSM, swasta, dan masyarakat tersebut. Menurut United States Agency International Development, good government memiliki 5 prinsip. Yang pertama, efektivitas. Yang kedua, yakni keadilan. Yang ketiga, partisipasi. Yang keempat, akuntabilitas. Dan yang terakhir yaitu transparansi. Konsep good government juga dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil. Dalam penjelasan pasal 2D mengartikan kepemerintahan yang baik sebagai kepemimpinan yang menggabungkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Masyarakat Transparansi Indonesia atau yang dapat disingkat sebagai MTI mengemukakan prinsip good government adalah sebagai berikut. Yang pertama, yakni prinsip masyarakat. Yang kedua, yakni tegaknya supremasi hukum. Yang ketiga, yakni transparansi. Yang keempat, yakni peduli pada stakeholder. Yang kelima, yakni berpartisipasi pada konsensus. Yang keenam, yakni kesetaraan. Yang ketujuh, ada efektivitas dan efisien. Yang kedelapan, ada akuntabilitas. Yang kesembilan, ada visi strategis. Di sini saya Laila Syarifah akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni mengenai pengertian good governance menurut Lembaga Administrasi Negara atau LAN. LAN atau Lembaga Administrasi Negara ini mengartikan governance sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan public good and service. Good dalam good governance ini, menurut Lembaga Administrasi Negara atau LAN, mengandung dua pengertian. Yang pertama yaitu nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian pembangunan berkelanjutan, dan berkeadilan sosial. Saya Alina Finajah akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Membangun good governance adalah mengubah cara kerja state, membuat pemerintahan accountable, dan membangun pelaku-pelaku di luar negara cakap untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum. Dalam konteks ini, tidak ada satupun tujuan pembangunan yang dapat diwujudkan dengan baik hanya dengan mengubah karakteristik dan cara kerja institusi negara dan pemerintahan. Dalam teori dan praktek pemerintahan modern, diajarkan bahwa untuk menciptakan the good governance, terlebih dahulu perlu dilakukan desentralisasi pemerintahan. Demokratisasi dan otonomisasi berpengaruh linier terhadap terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatnya kualitas kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini diyakini bisa menjamin segera terwujudnya good local governance karena pelaksanaan otonomi daerah memiliki justifikasi politik dan moral yang lebih kuat. Tetapi dari semua itu, yang harus diperhatikan adalah
bagaimana format penyelenggaraan otonomi daerah yang diimplementasikan dan bisa diandalkan untuk mewujudkan good local governance. Penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari tantangan dan hambatan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu: yang pertama, membuat daftar jenis layanan kepada masyarakat beserta persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Yang kedua, yaitu melakukan pengamatan lapangan. Yang ketiga, membuat mekanisme prosedur dan standar operating prosedur. Yang keempat, pemanfaatan ICT untuk pelayanan. Mewujudkan good local governance hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Materi berikutnya yaitu penerapan tata kepemerintahan yang baik dalam pendidikan. Kementerian Agama telah menerbitkan instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2011 tentang pemantapan pelaksanaan pelayanan di lingkungan Kementerian Agama, yaitu melakukan langkah-langkah yang mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mentalitas aparat birokrasi yang belum berubah. Yang kedua yaitu hubungan antara institusi pusat dengan daerah yang masih belum sinergis. Kemudian sumber daya manusia yang terbatas. Pertarungan kepentingan yang berorientasi pada perebutan kekuasaan, penguasaan aset yang menghinggapi aparat pemerintah dan daerah. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai kendala yang dihadapi dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik dalam pendidikan. Adapun upaya pemerintah untuk menegakkan tata kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara, yaitu mengatur mekanisme pengelolaan pendidikan melalui peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan teknis lainnya yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Mekanisme pengelolaan dalam pendidikan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru sebagai suatu perangkat hukum dalam sebuah institusi, juga sebagai kumpulan bentuk pola perilaku atau budaya organisasi pengelolaan pendidikan. Dalam penerapan good governance pada pendidikan, ditemui beberapa kendala, di antaranya yang pertama yaitu kendala internal dan yang kedua yaitu kendala eksternal. Namun sebelum menguraikan permasalahan eksternal dan internal tersebut, terlebih dahulu perlu kita ketahui mengenai uraian singkat tentang fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rumusan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga terkandung 4 fungsi yang harus diaktualisasikan oleh pendidikan. Yang pertama yaitu fungsi mengembangkan kemampuan peserta didik. Yang kedua yaitu fungsi membentuk watak bangsa yang bermartabat. Yang ketiga yaitu fungsi mengembangkan peradaban bangsa yang bermartabat, dan yang keempat yaitu fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa. Terlepas dari adanya perbedaan rincian dalam perumusan fungsi pendidikan, namun satu hal yang pasti ialah bahwa fungsi utama pendidikan adalah membantu manusia untuk meningkatkan taraf hidup dan martabat kemanusiaannya. Adapun permasalahan-permasalahan atau kendala dalam pendidikan formal yaitu permasalahan eksternal dan permasalahan internal. Permasalahan eksternal di Indonesia dewasa ini sungguh sangat kompleks. Hal ini dikarenakan oleh kenyataan kompleksnya dimensi-dimensi eksternal pendidikan itu sendiri. Dimensi-dimensi eksternal pendidikan ini meliputi dimensi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan bahkan juga dimensi global. Dari berbagai permasalahan pada dimensi eksternal pendidikan di Indonesia dewasa ini, ada dua contoh permasalahan eksternal, yaitu permasalahan globalisasi dan permasalahan perubahan sosial. Yang kedua yakni permasalahan internal. Seperti halnya permasalahan eksternal, permasalahan internal pendidikan di Indonesia masa kini adalah sangat kompleks. Dao Jofov
Misalnya, mencatat permasalahan di internal pendidikan meliputi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan strategi pembelajaran, peran guru, dan kurikulum. Selain ketiga permasalahan tersebut, sebenarnya masih ada juga permasalahan lain, seperti permasalahan yang berhubungan dengan sistem kelembagaan, sarana dan prasarana, manajemen, anggaran, operasional, dan peserta didik. Dari berbagai permasalahan internal pendidikan yang dimaksud, adapun permasalahan internal yang dipandang cukup menonjol, yaitu permasalahan sistem kelembagaan, profesionalisme guru, dan strategi pembelajaran. Materi yang selanjutnya yakni solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di pemerintahan kependidikan. Yang pertama yakni solusi sistematik, yaitu solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui, sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme yang berprinsip antara meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Yang kedua yakni solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga ilmu yang saya dan teman-teman saya, kelompok saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.